Saya baru saja mengirim email ke agen luar negeri. Tapi waktunya terlalu mepet, harapannya tipis. Sekarang tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menunggu. Kenapa tidak ada bintang sama sekali? Untungnya masih ada bulan. Jadikan bulan ini sebagai satu-satunya bintang malam ini. Non. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Hanya bintang yang bisa bersinar, ini pengetahuan umum. Hanya kamu yang tahu. Kalau menurutmu bulan sepertinya tidak ada gunanya. Tapi menurutku bulan juga bagus. Setidaknya dia bersinar di sana, menghibur hati orang sepertiku yang kesepian. Kamu ingin melihat bintang? Aku punya cara. Satu pukulan pasti berhasil. Sudah kapan ini kamu masih bisa bercanda? Sebenarnya aku juga tidak tahu harus bagaimana pertama kali merasa. Sangat tidak berdaya. Tapi ada sebagian di hatiku yang merasa cukup puas. Sebenarnya, kita semua bisa. Tidak perlu terlalu keras kepala. Karena menemukan sesuatu yang kita sukai. Sudah sangat beruntung. Kamu sudah sangat hebat. Apakah bawahan berhak menilai atasan? Tidak. Editor-editor kamu masih muda. Sudah menjadi editor. Betapa beruntungnya nasibmu. Jadi ya Tuhan, pasti akan memberimu momen ajaib milikmu sendiri. Terima kasih atas doamu. Benarkah? Bagus sekali, bagus sekali. Bagaimana ada hasilnya? Momen ajaib editor telah tiba. Modelnya sudah ditemukan. Gu Fotografi. Saya sangat berterima kasih padamu. Sebagai fotografer, saya akan berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik. Sebagai teman, saya tidak ingin melihatmu dalam kesulitan. Jika kamu kesulitan, saya pasti akan membantumu. Jadi jangan sungkan. Sebagai seorang editor, Simiwa orang yang pernah membantu Yaron, saya akan selalu berterima kasih padanya. Ini adalah tugas saya. Pemimpin redaksi. Yang seharusnya kamu syukuri adalah dia. Halo? Sudah lama tidak bertemu. Saya akan memperkenalkanmu. Ini pacar saya, Zhouran.
Halo, saya Zouran. Saya asisten Yerong Suan. Halo, saya Dongxian. Juga mantan teman? Sudah lama tidak bertemu. Teman sekelas Dongxian. Aku menyukaimu, aku harap kita bisa menemukan keindahan hidup bersama. Xian, maukah kau menikah denganku? Lebih baik kau lupakan saja aku. Cintaku padamu hanya sampai di sini. Cinta kita juga hanya sampai di sini. Suman, kapan baru datang? Sudah menelepon beberapa kali, katanya sedang membahas. Proyek penting akan datang setelah selesai. Orang tua sibuk. Bisa dimengerti. Ayahnya. Ayah, ibu, maafkan saya. Saya akan menelpon lagi untuk menyuruhnya. Sudah hampir 3 jam. Dia punya perusahaan, memang banyak urusan. Tidak seperti kamu yang di rumah saja. Banyak waktu saya banyak, kenapa? Waktu saya banyak. Pantas saja menunggu di sini. Katanya menjemput kami. Kami datang ke hotel dulu. Di sini saling menatap hampir 3 jam. Kamu bilang ini, apa ini bukan bikin jengkel apa? Bukan ayah, tenanglah. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Akhir-akhir ini, Ayah Suman sedang membahas. Proyek besar, benar-benar tidak bisa pergi. Apa tidak bisa pergi, semua omong kosong? Apa yang lebih penting dari anak sendiri menikah ini sebenarnya? Dia pikir saya guru SD desa. Tidak punya kemampuan. Kalau saya sekretaris kota. Kamu bilang dia bakal dateng, apa nggak dia berani nggak dateng? Ini MAH bikin orang kayak monyet aja. Ini MAH ngeliatin orang. Ayahnya jangan mikirin semuanya. Ke arah yang buruk, mungkin aja dia beneran ada. Gimana mau mikir, harusnya gimana mikir? Aku kasih tahu kalau mau nyalahin. Nyalahin kita aja yang ngasih anak pengecut. Enggak ada harganya makan apa ini. Enggak makan ayah. Duduk cepetan. Duduk. Xiaomen, Halo ayah, kamu sampai mana? Lihat jam berapa sekarang. gini kantor ada urusan mendadak. Ayah harus dinas seminggu. Malam ini aku nggak pulang, kamu gini aja. Kasih penjelasan, ke Mirka pa balik aku traktir Mirka makan. Bukan kamu, gimana sih? Semua keluarga nungguin setengah malam, kamu bilang enggak dateng ya enggak dateng. Gimana mau ngatasin? Sudah ayah, ada file yang harus dilihat. Udah gini aja. Sama anak kamu kayak gitu. Ayah, ibu, sebenarnya sangat malu. Ayahku, mendadak harus dinas seminggu. Dia malam ini enggak bisa datang. Tapi dia bilang pas dia balik dari dinas.
Pasti langsung ajak ayah ibu makan. Enggak apa-apa urusan penting. Kurasa nggak perlu. Pertama bos Su sibuk banget. Enggak ada waktu. Ngorbanin waktu buat kita. Kedua, kita dari desa. Tapi makan masih bisa cukup. Ayah ibu, Xiao Su aku juga bisa lihat. Kamu anak yang baik. Tapi kamu sama Kuo Rui kita. Belum nikah. Dalam Ada, Akara, APA. Sekarang panggil ayah ibu kayaknya buru-buru ya. buat apa ngomong ginian? Xiao Su ayahnya Kuo Rui. Enggak ada maksud lain cuma merasa. Kamu itu upacara kalian. Kan belum dilaksanakan. Uang ganti panggilan kami juga belum diberikan ke kamu. Takutnya kamu merasa tidak dihargai. Enggak. Apa yang Anda bicarakan ya orang tua Kuo Rui? Bukan orang tua saya juga saya harus berbakti pada kalian. Uang ganti panggilan tidak penting. Semua sudah menunggu lama pasti sudah lapar. Orang tua ayo makan dulu. Iya makan yuk makan. Ayah. Ayo. Makan yuk. Anda duduk juga. Kalau gitu makan yuk. Ayah sini. Ini salah saya seharusnya saya tanya dulu jadwal ayah saya. Sebelum mengajak orang tua makan. Seharusnya hari ini, kedua keluarga, bisa makan bersama dengan baik. Apa maksud ayahmu ini? Anda juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ayah saya dia kan karena urusan perusahaan harus dinas mendadak. Ada apa yang lebih penting dari pernikahan anaknya sendiri? Ini jelas-jelas mempermalukan orang tua saya. Lihat awalnya kedua keluarga bisa bertemu dengan baik. Sekarang malah jadi begini. Salah saya kamu jelaskan baik-baik ke orang tua. Ya? Anda juga marah sama saya kan? Enggak, Anda pasti marah sama saya. benar-benar enggak sudah jangan dipikirkan lagi. Sekarang pasti orang tua tidak suka sama saya. Mengapa begitu kamu terlalu banyak pikiran? Orang tua saya itu orangnya baik-baik. Saya akan jelaskan baik-baik pasti tidak apa-apa. Benarkah? Tentu saja sudah tidur yuk. Nggak saya mau pakai masker dulu. Sebelum menikah harus cantik dong. Hantu-hantu. Saya hantu saya Suman. Saya menakuti Anda ya. Saya Suman ya ampun saya Suman. Lihat. Saya pakai masker. Ini malam-malam. Anda ini ngapain sih ya ampun. Ada apa ini? Kamu bilang kamu jadi begini. Aku. Jantungku hampir copot karena dia. Kamu ngetakut-ngetakutin apa? Apa yang terjadi ini? Aku kan mau ke toilet nggak tahu juga lampunya di mana. Pas jalan di tempat gelap itu tiba-tiba ada orang berdiri. Di wajahnya juga nggak tahu. Apa itu? Sudah. Bikin kaget mati. Masuk ayo sudah tidur. Bikin jantungku deg-degan. Kamu ngapain sih lama-lama? Kamu mau terlambat kerja nih? Aku nggak mau kerja hari ini. Aku lagi nggak mood kapan kamu pernah mood sih? Paul kamu masih sekolah dulu. Kamu juga nggak mood jangan cari-cari alasan. Cepetan kamu kerja. Cepet makan. Nggak mood itu alasan. Nggak nemu baju bagus itu alasan. Sepatu bikin kaki sakit nggak mau jalan. Itu semua alasan benar. Aku bohong sama diriku sendiri.
Mana ada cewek yang iri sama cewek lain yang mau ngaku jujur. Jangan bercanda. Menipu diri sendiri. Seseorang pasti ngomong beberapa, puluhan, ribuan kebohongan biar bisa lalui hidup ini dengan lancar. Contohnya kita makan telur teh aja. Harus pilih yang agak bagus. Tapi harus bilang sambil nutup mata. Cantik jelek itu nggak penting. Aku pergi. Tapi kita pilih nggak peduli. Karena kita terbiasa nganggap diri kita mulia. Tapi makin tinggi berdiri, makin sakit jatuhnya. Terima kasih ya. Lumayan cantik ya. Dia memang cantik. Kamu dengar belum apa? Kamu nggak apa-apa. Nanya-nanya kenapa? Kamu belum dengar. Seharusnya kamu sudah menebakkan. Apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? Dia sepertinya mantan kepala editor. Kamu tahu kan? Aku kasih tahu ya, kita ini teman dekat. Aku mau kasih tahu kamu tentang hubungan pria wanita. Selamat pagi kepala editor. Pergi ke bagian desain lingerie, ambil polarizer, lalu periksa lagi. Rem mobil baruku. Sebelum jam 9 pastikan lokasi syuting. Selain itu untuk lembaga amal anak. Kirim surat terima kasih. Tidak mengerti. Ada lagi? Tidak ada. Apakah kamu punya hal lain untuk kasih tahu aku? Oh ya, jam 1 siang ke Armani. Ambil setelan jas saya. Jam 1 siang sudah ada jadwal kerja. Jadwal apa? Kunjungan ke majalah. Apakah saya yang atur? Nona Dongxian hari pertama kerja. Fotograferku takut ada kelalaian. Harap kamu pergi lihat. Batalkan saja. Saya ada janji, makin shang saya janji, makin dengan sesi rang. Urusan kunjungan kamu saja yang pergi jarang bisa lepas. Wajahku yang menjengkelkan ini. Kamu nikmati saja. Kamu sengaja kan? Aku benar-benar tidak tahan dengan sikapmu yang sok dingin ini. Asisten Yo, hari ini, kamu banyak bicara. Kemarin tiba-tiba menarik saya. Ada apa hari ini kamu tiba-tiba? Ubah jadwal, ada apa lagi? Bukankah kamu harus menjelaskan padaku? Saya kepala editor, saya punya hak mengubah jadwal dan rencana saya. Tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Bagaimana dengan Nona Dong? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk kasih tahu aku? Teman lama. Hanya itu saja. Pasal kedua, perjanjian pacaran sementara. Kamu bilang, Jangan terlalu mencampuri privasi pasangan. Pasangan tidak mau bicara. jangan terlalu mencampuri kehidupan cinta pasangan. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh lawan bicara tidak boleh ditanya berulang kali. Tolong ulangi sekali lagi. Jangan terlalu ikut campur kehidupan pribadi lawan bicara. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh lawan bicara. Jangan bertanya berulang kali. Baiklah, keluarlah.
Maaf, jangan pergi, pembicaraan kita belum selesai. Saya ingatkan jangan keterlaluan. Sungguh lucu. Sebenarnya siapa yang terlalu berlebihan tadi? Sama sekali tidak masuk akal. Kamu mau bicara soal logika ya? Kenapa kamu marah-marah? Maaf, apakah tadi saya terus bertanya? Berulang kali. Tidak kan kalau begitu? Dalam kondisi saya tidak melanggar peraturan apapun. Apakah tindakanmu tadi terhadap saya terlalu berlebihan dan tidak menghargai saya? Kamu gampang sekali marah pada saya. Menurutmu apakah pantas seorang pria seperti kamu melakukan hal ini? Saya asistenmu, saya punya kewajiban untuk menahan. Tuntutan tidak masuk akal dalam pekerjaanmu, tapi saya tidak punya kewajiban untuk menahan sifat burukmu. Sudah selesai, kalau sudah tolong minggir. Nona Dong, apakah Anda sudah siap? Ternyata pakaian yang sama. Saat dikenakan olehnya terlihat begitu cantik. Mungkin gaun malam ini tidak pernah menjadi milikku. Menurutku rok ini tidak terlalu cocok untukmu. Nona Dong, biar saya antar Anda ke lokasi syuting. Di sini kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Ayo pergi. Lampu di sini sudah siap semua. Nona Dong, apakah Anda sudah siap di sini? Sudah, silakan. Halo? Sudah siap. Meskipun dia sainganku, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk memuji kecantikan dan pesonanya. Jika aku jadi editor, aku juga akan menyukai gadis seperti ini. Halo, Di mana? aku bosmu. Kamu tidak berhak menanyakan keberadaanku. Beberapa hari ini, aku punya banyak urusan yang harus diselesaikan, aku tidak bisa ke kantor. Situ pemotretan tolong awasi dulu ya. Terutama bagian fotografi bawah air, pastikan keamanannya. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Maaf ya, aku ada di lokasi. Ada urusan sendiri yang harus diselesaikan. Urusanmu aku juga tidak bisa memutuskan, ada beberapa hal. Lebih baik hadapi sendiri. Kamu. Halo. Putuskan teleponku.
Rong Xuan, Pemeriksaan menunjukkan dia mungkin, karena hal ini, menderita fobia yang sangat parah. Jadi kedepannya jangan bawa dia ke tempat yang banyak airnya. Dia punya ketakutan yang mendalam terhadap air. Miss Dong silakan. Sudah siap? Oke siap. Kak Ami Miss Dong sudah siap. Aku akan panggil fotografer Gu oke. Fotografer Gu. Miss Dong sudah siap. Kurasa sekarang kita bisa mulai pemotretan. Oke, siap untuk pemotretan. Baiklah. Sepertinya seseorang akan kehilangan perhatian. Kamu maksud barang dari Taobao itu? Bilang dia itu produk laris di Taobao. Lalu bagaimana? Mengira dia bisa dekat dengan editor utama dan menjadi produk eksklusif. Benar-benar mimpi di siang bolong dia itu. Paling-paling cuma barang ekspor. Cuma anak kampung. Tepat sekali. Ami, kamu selalu hebat. Oke, sampai di sini dulu. Oke. Sian, kamu baik-baik saja?
Kamu tidak apa-apa? Miss Dong, kamu bagaimana? Sian. Kamu tidak apa-apa? Miss Dong. Sian, kamu tidak apa-apa? Kamu sudah sadar? Minum air dulu. Lapar tidak? Kamu jelas takut air. Kenapa melakukan ini? Setiap orang punya sesuatu yang ditakuti. Tapi kita harus belajar untuk menghadapi. Bukankah itu? Tapi kita bisa mengambil adegan lain. Adegan dapat diubah. Tapi ada sesuatu. Itu harus dihadapi. Karena selalu ada sesuatu yang tidak ingin Anda hadapi. Apa itu adegan? Anda tampaknya telah banyak berubah. Waktu akan mengubah segalanya. Seperti di dalam tubuh semua orang. Seperti sel. Pembaruan dan kematian setiap saat. Jadi, orang pasti akan berubah. Sian, kenapa kau pergi? Rong Xuan. Maaf banyak hal. Aku tidak bisa memutuskan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Sian, aku mohon. Aku mohon jangan pergi. Aku mencintaimu, aku mohon. Aku tahu aku tidak punya apa-apa sekarang. Tapi aku tidak mengandalkan kekuatan di rumah. Aku juga bisa. Tolong percayalah padaku. Rong Xuan. Kau lupa aku. Cintaku padamu. Cinta kita hanya bisa sampai di sini. Maaf. Nona Dong, bagaimana kabarmu? Ada banyak hal yang harus saya tangani hari ini, saya tidak bisa pergi ke perusahaan. Hal-hal yang difilmkan. Terutama, bagian fotografi bawah air.
Maken, Liang Wei, tolong aku. di mana kau? Aku akan datang di depan klub. Ya aku tahu itu makan malam oke? Aku sudah sering berteman. Saya belum pernah melihat Anda makan sesuatu. Mobilnya sudah siap, ayo pergi. Lepaskan. Pergi, aku tidak ingin pergi. Lepaskan aku. Maaf, semua orang menunggumu. Ayo pergi. Lepaskan. Ada janji ya, oke. Besok kita makan malam lagi yuk, ayo. Kamu tadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siapa tadi yang bilang ada temen nungguin kita? Temennya di mana? Di belakang. Nggak nyangka kamu bisa bohong. Aku juga nggak nyangka kamu bisa kompak banget. Tadi kamu cepet banget tanggapnya. Makanya kita temenan. Yang sejenis bakal berkumpul sama yang sejenis. Terima kasih ya. Sebenarnya nggak usah terima kasih, tadi kamu bilang kan. Kita temenan. Tapi aku harap kamu bisa pertimbangkan. Sekarang kerjaan kamu bahaya banget. Kamu. Gimana lagi buat hidup harus kerja? Emang kamu ada cara yang lebih baik? Kalau gitu kalian sibuk dulu ya, bye. Gu fotografi, jangan ganggu kerjaan aku. Lagi nggak mood. Nggak kok. Lihat aja lagi nggak mood bilangnya nggak. Nggak ada waktu buat kamu. Karena Yerong Xuan sama Dong Xian ya. Tebakan aku bener kan? Yerong Xuan emang sebaik itu ya. Sampai kamu tergila-gila sama dia. Sebenarnya kalau kamu mikir lagi, di dunia ini masih banyak cowok baik kok. Kayak aku gini contohnya. Udah kamu sibuk dulu deh, aku masih ada banyak kerjaan nih. Oke. Gu fotografi udah Oke kalau gitu aku pergi dulu. bye. Nona yo. Nona dong, ada apa ya? Kalau kamu nggak ada acara, nggak keberatan kan kita makan bareng? Aku baru di sini, nggak terlalu kenal sekitar. Kamu pasti tahu banyak tempat makan enak kan? Oke. Kita duduk di sini aja yuk. Maaf ya, aku biasanya makan di tempat kayak gini nggak kok. Di sini rame banget, pasti enak ya. Mau makan apa ya? Semuanya kelihatan enak. Zouran, kamu nggak keberatan aku manggil kamu gitu kan? Nggak kok. Aku juga nggak tahu mau makan apa, kamu aja yang pilih. Oke. Pelayan 2 mangkuk besar mie sapi. Sama tahu vegetarian dan sepiring sayur. Oke, tunggu sebentar ya. Kenapa? Menurutku orang-orang di dunia fashion kayaknya nggak pernah makan makanan biasa. Udah lama banget nggak dengar kata mangkuk besar. Maaf ya, aku udah kebiasaan manggil gitu. Ngomong-ngomong, kamu biasanya nggak bisa makan banyak karbohidrat, yang nggak apa-apa kok.
Sebenarnya aku iri sama kamu. Sehat-sehat aja. Nafsu makan bagus, muka juga cerah. Itu cuma penampilan aja beberapa waktu lalu. Aku salah minum sesuatu terus sakit perut. Sampai dibawa ke rumah sakit. Sendirian ke rumah sakit. Gak ada yang nemenin. Jangan-jangan kamu mau nanya. Dia nemenin aku ke rumah sakit nggak? Katanya kamu nolak semua janji hari ini. Kalau Bapak Direktur cuma mau nyusahin aku, tujuan Bapak udah tercapai. Tolong hentikan saja. Di posisi apa, bertanggung jawab apa? Kamu adalah pemimpin redaksi Yiren, kamu tahu nggak apa artinya hentikan saja?